Hai semuanya, selamat datang di PDIP, Podcast Dasar Ilmu Politik bareng kelompok 8. Yeay. Perkenalkan, nama gue Syifa Arum dan bareng teman-teman gue. Ada gue Rehail. Ada gue Salvira. Ada gue Dimas. Ada gue Clarissa. Yeay, udah lengkap ya full team. Nah, di PDIP kali ini kita mau bahas tentang film yang dirilis tahun 2018 nih. Apaan tuh Clarissa? Film apa? Coba tebak. Crazy Rich Asian. Yes, yang udah kita tonton ya. Iya, waktu itu kita tonton bareng tuh malam-malam. Ya, gue suka sih filmnya, seru. Iya Bener, kan? kayak gemes banget gak sih? Iya kan, gemes banget gimana sih? Gemes. Iya, film ini tuh sebenarnya film genre romance gitu kan. Ceritain tentang ada profesor ekonomi namanya Rachel Chu. Dan dia punya pacar yang namanya Nick Yang. Si Rachel ini diajakin sama pacarnya buat ke kampung halamannya di Singapura. Si Nick itu pengen jadi apa kemarin? Bestman ya? Pengen jadi bestman pernikahan. Temennya ya? Iya, si sahabatnya itu namanya Colin. Dan ternyata si Nick ini tuh pewaris bisnis real estate terbesar di Singapura. Terus Rachel shock gitu. Nah, pas sampai di Singapura, si Rachel ini kaget banget. Ternyata keluarganya itu pengusaha yang dari dulu ngebangun Singapura dan kayak top tier-nya gitu. Orang kaya yang udah gak ada tandingannya lah. Rachel juga jadi center of attention, dijudge, difitnah, dan bahkan sampai ditaruh ikan di kasurnya pakai tulisan darah dengan tulis. Halo? Ya, Dim. Iya, tulisan darahnya dengan tulisan gold digger gitu, kayak ada tulisannya. Ya, gue inget sih scene itu. Ya kan? Serem banget dah scene-nya. Gue kalau jadi Rachel kayak gue marah, gue langsung tabok satu-satu enggak. Panik sih, kaget sih gue pas scene itu ya. Sekejam itu ya ternyata orang-orang. Iya, terus keluarganya si Nick ini juga banyak kan yang nolak keberadaannya Rachel sebagai pacaran Nick karena dinilainya kayak nggak sebanding sama mereka. Tapi endingnya akhirnya dia dilamar di pesawat, happy ending. Wah, harusnya spoiler alert dulu. Oh iya, spoiler alert. Maaf guys, maaf. Wah, apa sih udah 4 tahun ya filmnya? Udah 3 tahun. Kalau favorit scene kalian apaan? Favorit scene? Dari Rehail dulu, Dech. Kalau gue pas yang ada lagu ininya deh, pokoknya Coldplay versi bahasa Mandarin kayaknya. BTW Dimas kemana? Dimas sebenarnya ada kendala internet. Oh iya, oke. Terus lanjut ke siapa ya? Tang Ting Tung Salvira. Favorit scene-nya apa? Kalau gue, favorit scene gue tuh yang waktu Colin nikah sama Amanita. Itu tuh kayak terharu banget dan konsep pernikahannya tuh keren banget. Ya kan? Pengen gak sih nikah pakai konsep kayak gitu? Tapi itu pasti mahal banget sih. Tapi iya, mahal banget sih. Mereka aja orang kaya kan. Iya. Terus kalau Clarissa apa, Kelas? Kalau gue sih scene turun dari taksi, terus mereka naik pesawat gitu. Dan ternyata pesawatnya first class. Terus Rachel tuh nanya ke Nick kayak apa? Keluarga lu orang kaya ya? Dia tanya gitu. Terus Nick jawab nyaman. Itu tuh kayak savage banget, bener-bener omongan orang kaya. Bilangnya cuma nyaman. Nyaman. Padahal nyamannya nyaman. Lebih dari nyaman sih. Lebih dari nyaman. Jauh lebih dari nyaman doang. Nah, ini dia. Emang ada kaitannya ya sama politik ekonomi? Film ini Dimas disambut dulu dong, baru balik juga. Hai Dimas. Maaf ya Mas Den, ini kendala internet Mas Den biasa. Pokoknya ini film seru banget nggak sih? 9/10 lah. Tapi ini ternyata di film ini ada, di film Crazy Rich Asian ini ada unsur-unsur politik ekonominya, tahu guys? Iya. Unsur political ekonominya itu yang kita bahas dari definisinya dulu kali ya, political ekonomi. Iya, apa sih political ekonomi? Ini kalau yang di
baca di buku ya, itu adalah interaksi antara ilmu sosial, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Dan topik yang biasanya dibahas itu sebenarnya ini kaitan negara dengan pasar, jadi kayak intervensi negara. Tapi di film ini kelompok 8 coba analisis film Crazy Rich Asian ini dari sudut political ekonominya. Dan ada juga loh. Iya, dan ternyata ada kan. Iya. Kalau menurut Safira apa? Coba Kalau political menurut economy Fir. Kalau menurut gue, ekonomi politik itu cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara individu dan masyarakat dan antara pasar dan negara, menggunakan beragam alat dan metode yang sebagian besar diambil dari ekonomi, ilmu politik, dan sosiologi. Itu sih yang gue baca. Oh, jadi intinya tuh political economy ngegabungin antara ilmu politik dan ekonomi yang nggak bisa dipisahin satu sama lain ya. Dan ilmu ini ngebahas tentang hubungan antara negara dan juga pasarnya gitu ya. Intinya Iya, gitu Iya, berarti biasanya Ya, pasar negara dengan Kalau- pasar gitu. ya biasanya gitu kan. Ya, kayak gitu. Bener tuh kan, dari ada banyak teori-teorinya kan. Nah, di sini kita ada beberapa yang kita pakai nih dari Iya. contoh yang di film Crazy Rich itu. Ya, Nah, ada kalau apa aja sih menurut gua- teorinya? Kalau menurut gue yang pertama itu bisa dilihat dari teori Marxis political economy. Marxist Menurut political gue. theory itu apa dia? Oh, Marxist political theory itu dia adalah teori yang melihat sistem kapitalis yang sedang berjalan ini itu adalah sistem yang mengeksploitasi kelas proletar, dan yang mengeksploitasinya itu kelas borjuis. Nah, kelas borjuis ini adalah kelas yang dia tuh yang ibaratnya yang kayanya lah gitu, yang punya modal, yang punya saham, yang punya alat. Nah, orang yang bekerja jadi bawahannya dia itu proletar. Nah, proletar juga sebenarnya bisa kaya juga, tapi nggak Ya, bakal tapi mungkin nggak sekaya sekaya, borjuisnya. Iya. Benar. Nah, yang dibilang eksploitasinya itu misalnya kayak kayak buruh-buruh, apalagi buruh yang di pabrik gitu, itu biasanya kan dibayar murah. Oh Kayak gitu, iya, itu kayak yang- kasus yang buruh Aice nggak sih? Tahu nggak sih lo? Oh iya, Iya. itu bukannya apa Iya. ya? Nggak Itu boleh termasuk cuti nggak? hamil ya? Nggak boleh cuti Iya, hamil kan? kalau nggak salah nggak boleh cuti hamil. Terus Iya, itu juga sering termasuk. di-cut juga gajinya katanya, sumpah. Makanya jangan beli Aice. Gue Kasian sekarang, iya. Kasian Tapi banget. enak es krimnya. Iya, gimana dong? balik lagi. Balik lagi ke Film. filmnya nih, back to topic. Sebenarnya di mana dah letak Marxist political economy yang ada di dalam filmnya? Kalau udah yang Coba, Fir. kita tonton kemarin tuh, kalau yang gue perhatiin sih, kalau menurut gue tuh kan film itu kan menceritakan keluarga Nick yang kaya banget kan. Terus mereka tuh punya perusahaan real estate gitu. Terus mereka berperan sebagai borjuisnya nih, kaum borjuis yang pemilik modal, yang punya perusahaan. Nah, mereka juga kan punya pegawai kan, punya karyawan-karyawan gitu, punya asisten rumah tangga, terus punya pengasuh yang kayak gitu. Nah, pegawainya itu berperan sebagai kaum proletarnya yang kerja di perusahaannya Nick yang itu yang borjuis. Kayak gitu sih. Setuju. Jadi kayak orang-orang yang di atas itu kaum borjuis ya? Iya. Kayak si keluarganya Nick sama teman-temannya juga gitu kan? Iya. Yang party terus ngadain acara sampai banyak banget yang datang. Terus juga sampai diliput nggak sih waktu pernikahannya siapa? Amanita sama Colin, tau nggak sih lo? Kan diliput sama media kan, sampai kayak ada red carpetnya lah segala macam, harus pakai baju branded gitu. Berarti itu kayak termasuk ke dalam kaum borjuis ya, kayak apa sih? Apa namanya? Apa tuh? Gaya hidup. Gaya hidup. Iya. Nah, terus kalau menurut gue kalau dilihat dari si Marxist political ini, kan dia kayak ngelihat ada kaum proletar dan kaum borjuis ya. Nah, menurut gue salah satu scene yang menggambarkan ini tuh pas ibunya Nick yang itu menolak si Rachel untuk nikah sama Nick Yang. Nah, menurut gue itu salah satu keputusan yang bisa dikategorikan sebagai political economy. Selain ya, walaupun sebenarnya ada dasar ininya juga ya, yang diperhitungkan itu kayak rasnya si Rachel itu, ibunya nggak terima. Nah, tapi kalau dilihat dari
kelasnya itu dari yang sekali lagi itu Marxist political theory, itu kan si Rachel itu dari kaum proletar, dia kerjanya dosen. Nah kalau si keluarganya Yang itu Nick Yang, dia aja itu keluarganya yang buat Singapura, ya kan diceritainnya dia kayak pas Singapura tuh masih hutan, masih ada harimau, masih ada beruang atau apalah. Mereka Itu dia yang bantu angkat gitu. Iya. Jadi benar kaya banget. Terus ini juga nggak sih? Betul. Ayo dulu. Ya udah lanjut lagi nih berarti. Lanjut ada Ya, teori, lanjut dulu aja. ada teori lainnya juga soalnya. Oh, masih banyak ya ternyata teori lainnya. Ada. Ini lo masih mau bahas yang Marxis dulu atau mau lanjut lagi? Masih mau nambahin aja sih, kayak Boleh. orang-orang kaum borjuisia itu selain keluarganya juga yang menolak, orang-orang di sekitarnya juga ngejudge Rachel nggak sih? Yang kayak tadi tiba-tiba Rachel dibully lah, terus dia kayak diintimidasi dengan apa ya, dengan pemikiran kayak lo tuh nggak berhak buat di sini gitu. Kalau menurut gue itu sih kayak isi film yang masuk ke dalam Marxisme. Padahal kalau dilihat juga dari latar belakangnya Rachel ya dan pekerjaannya, sebenarnya dia juga nggak bisa dibilang proletar banget gitu, kelas bawahan Iya kan, banget. maksudnya dia udah work hard gitu, dia udah work hard jadi dosen, masih aja di underestimate, terus dikira kastanya nggak sebanding. Mungkin karena borjuisnya itu udah tinggi banget kali ya, makanya nganggap kayak gitu. Iya. Terus selain teori Marxist political apa? Teori apa tadi katanya? Nah, ada juga bisa dilihat dari neoklasikal ekonomi, political ekonomi, ya. Kalau yang neoklasikal political ekonomi itu bisa dilihat, mungkin kita bahas definisinya dulu. Nah, definisinya itu kalau neoklasikal itu jadi apa ya? Si barang yang beredar di suatu market itu harganya bukan cuma ditentuin dari seberapa banyak modal untuk ngebuat barang itu, tapi ada persepsi pasarnya juga tentang barang itu yang bisa bikin harganya naik. Jadi harga barangnya itu bukan cuma harga modal ditambah keuntungan yang diinginkan, tapi keuntungan yang diinginkannya itu bisa tambah banyak lagi karena persepsi pasar. Ya, karena ada faktor minat dari pembelinya juga gitu ya, pembeli. Ya. Nah, di film itu scene yang mana emang yang ada teori neoklasikal ya? Kalau menurut gue di film itu scenes yang ketika Astrid membeli perhiasan mahal karena dia kan orang kaya kan, jadi dia beli perhiasan mahal buat kepuasan dirinya sendiri kayak gitu loh. Jadi dia ngerasa mampu buat beli perhiasan itu, terus akhirnya dia beli perhiasan itu kayak gitu. Iya, terus perhiasannya juga yang dibeli, inget nggak sih yang ternyata itu tuh perhiasan anting yang dipakai? Itu kan, Iya, anting yang dipakai itu adalah anting hasil dari sisa penobatan ratu, gue lupa ratu mana gitu kan. Nah, sebenarnya itu tuh sebenarnya perhiasannya biasa aja kan. Harganya nggak semahal itu batu kalau juga sebenarnya itu kan, kalau mau dibilang itu cuma batu lah gitu kan. Iya, tapi kayak itu harganya makin naik lagi gara-gara itu dipakai sama si ratu buat penobatan. Jadinya selain kelangkaannya juga ya, selain faktor langkanya. Ada faktor sejarahnya juga. Jadi orang-orang berminat sama si barangnya ini. Kenapa, Dim? Kenapa Dimas? Orang penting juga kan dia. Iya, benar. Mempengaruhi banget. Nah, gue juga mau nambahin dari beberapa ciri-ciri neoklasikal ini tuh bisa dikategorikan. Nah, salah satunya adalah kehidupan. Kalau neoklasikal itu dia hanya sebagian besar dimiliki secara pribadi. Bisa dilihat kan di film itu dia satu keluarga itu kan punya pribadi dia doang, bukan ada pengaruh dari negaranya juga gitu. Benar. Tapi guys, di film ini tuh ada kaitannya nggak sih sama kapitalisme? Kan tadi keluarganya Nick diceritain jadi orang yang ngebangun Singapura kalau kata si Rachel. Dan sampai istilahnya bisnis itu merajalela ke Malai, Thailand, dan juga Brunei. Kan orang biasa itu kayak si Rachel nggak bisa masuk, yang gue bilang tadi, kayak mereka susah gitu buat masuk ke circle borjuis ini. Kayak tadi jadi bully, terus dia disinisin, sampai dicari tahu berita-beritanya, sampai apa sih yang waktu dia kenalan sama keluarganya Nick,
si sepupunya apa kalau nggak salah nanya ke Rachel, kamu Rachel Chu yang mana? Chu yang perusahaan plastik apa yang ini apa yang itu, kan berarti apa ya, konsep mereka tuh ya kalau misalkan lu ada di sini berarti lu apa ya bahasanya, berarti lu punya sesuatu gitu, punya entah itu perusahaan atau pokoknya punya usaha. Padahal kan kayak enggak juga harusnya. Tapi di sini kapitalisme kerasa, dan juga relasi-relasinya itu tuh dipakai kayak si Anita tadi yang gue bilang, Anita itu tunangannya si Colin, kan dia apa namanya, nyewa satu pulau Sumatera. Oh iya. Ya kan? Iya. Ya kan, nyewa satu pulau Sumatera. Kan nggak sembarangan orang bisa nyewa. Mereka punya fasilitas gitu yang memadai, dan karena mereka orang borju-borju juga, jadi mereka bisa. Sementara orang-orang biasa kayak kita dah contohnya, kita kan nggak bisa kan nyewa satu Sumatera gitu, nggak bisa. Langsung habis. Ya kan. Terus ada juga nggak yang mau nambahin guys? Oh kayak gitu. Apa? Butuh kekuasaan sama uang. Iya. Selain dari bener. Jadi ini masuk ke kapitalisme nggak sih? Apa gimana? Iya, kalau gue setuju. Ada yang tahu nggak? Contoh itu kapitalisme. Ya bisa itu masuk ke kapitalisme. Karena dia punya kekuasaan yang besar, nggak cuma di Singapura doang gitu, di negara lain, Taiwan juga, di Malaysia, di Thailand, dia punya di negara lain juga kekuasaan. Dan saya ingat gue itu ada kan yang kapitalisme itu di political economy itu ada 3 ya, ada yang market capitalism, Iya, ada yang state, sama state. Ada Nah, sosial. kalau menurut kalian itu masuknya ke yang mana tuh? Kalau menurut gue ya, yang pasti bukan state kan. Iya Kalau yang state itu kan kayak contohnya itu yang negaranya tuh berperan banget di apa namanya ekonominya. Kayak Jepang. Cina Kalau dan menurut gua, ini ya. Apa ya? Kalau menurut gua apa? Kalau menurut gue nggak tahu, karena di filmnya nggak dijelasin peran negara. Lihat mahasiswanya nih, di room pokoknya mah. NIM-nya berapa? Maaf Mas Den. Aduh, gue ada NIM-nya lagi. Kalau menurut kalian apa? Tapi kalau menurut gue masih belum tahu, tapi ini termasuk ke dalam kapitalisme. Tapi gue nggak tahu ini sosial kapitalisme sih kalau menurut gue. Iya, sosial ya. Kenapa tuh sosial? Kenapa sosial? Kenapa? Karena di situ kan itu dia usaha hasil keluarganya sendiri, tidak ada pengaruh dari pemerintah juga, nggak ada intervensi dari pemerintah juga. Itu kalau ekonomi itu milik dia sendiri gitu. Market ya? Itu bukannya market yang tadi lu bilang itu maksudnya? Tapi di filmnya Ya, kayak lebih nggak bebas. ada ininya deh. Iya. Di filmnya kayak sebenarnya ya emang udah nggak ada, banget. iya nggak ditunjukin negaranya ngapain gitu, yang ditunjukin Iya. kekuasaannya mereka, powernya si Nick, powernya keluarganya keluarga, sih yang iya, dan temennya juga tuh circle mereka deh, ya kan? Iya sih. Tapi ini tuh berarti kita pakai lebih ke pendekatan yang tadi ya, yang lu bilang Rey. Apa Marxism? Kalau gue sih lebih bisa ngeliatnya di yang Marxisnya itu sih, Marxis. Iya. Soalnya karena perbedaan kelas ya. Iya. Soalnya Marxism juga kayak ngebahas tentang kapitalismenya kan, kayak dia nggak setuju sama kapitalisme yang ada. Menarik. Terus apa lagi ya? Kayak gue tadi pengen ngomong deh, bentar. Apa tuh? Apa ya, kayak gue pengen ngomong. Aduh, gue lupa. Ya udah lupa. Tentang Marxism tapi gue lupa. Jadi bisa nih yang benar-benar kelihatan jelas ada di film itu cuman 2 kan, ada klasik dan Marxism. Iya, neoklasikal dan Marxism. Kayak kapitalismenya ini kayak dikritik juga sama si Marxism ini. Masuk ke dalam teori Marxism. Kayaknya terlalu banyak nggak sih kita ngomongnya, guys? Udah capek nih, mohon maaf saya, guys. Udah 19 menit. 19 menit. Iya, sumpah, 19 menit. Nggak kerasa kan? Banget sih. Ya kan? Kerasa banget sih. Seru banget. Dari tadi ngomongin banyak banget nih. Ngomongin apa nih, Clarissa?
teori-teori political ekonomi kayak Marxis tadi, terus neoklasikal sama hubungannya dengan film Crazy Rich Asian. Terus tadi ada tambahan tuh sama kapitalisme. Iya, benar. Ternyata kita bisa juga ya ngambil pelajaran dari film yang genre romance kayak gini. Pelajarannya juga Iya, pelajarannya banyak ya guys ternyata. ekonomi politikal. Iya, Bisa juga. ekonomi Ekonomi politik. politikal. Politikal ekonomi. Iya. Iya, jadi benar banget. Intinya di film ini kelihatan masyarakat dibagi ke dalam Iya. kelas-kelas. Yang pertama kelas Iya. bourgeois atau si keluarganya Nick ini, dan kelas proletar kayak si Rachel. Dan sering terjadi konflik di antara mereka gitu kan, karena kekuasaan dan juga ekonomi yang dibahas di pendekatan teori ilmu apa tadi? Politik ekonomi. Politik ekonomi. Yeay, mantap. Udah Bisa- kali ya, sekian gitu kali ya. Iya, Apa? Iya, udah bisa udahan. bisa udahan. Bisa udahan. Oke, berarti udah ya guys. Podcast kali ini PDIP Podcast Dasar Ilmu Politik akan kita tutup. Ini. Yeay. Ya, Bye-bye. Makasih yang Bye. udah nonton. Bye. yang Thank nonton you. Mas Denny doang kan? Iya, Mas. Itu ya. doang. Iya nggak sih? Makasih, iya. Mas Denny. Terima kasih Mas Denny. Apes.